Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun sakit, berarti Allah masih sayang kepada kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kepada Ustadz Imam dan Ustadz Muqarrabin, mohon maaf sekali saya berada di sini untuk berbicara. Dan sebagaimana yang sudah diamanahkan ke saya, sekali lagi terkait dengan tarikh Rasulullah SAW, mulai dari dilahirkan beliau sampai dengan beliau wafat. Berarti kalau nanti setelah pembahasan beliau wafat, tugas saya sudah selesai. Ya, insya Allah digantikan sama Ustadz Imam atau Ustadz Muqarrab, Ustadz Sabiri. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Di Mekah pada hari Senin. Ats-tsani asyara min Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wa summiya amu wiladatihi amal fil. Dinamai hari kelahiran beliau itu sebagai tahun gajah. Lianna Malikal Habasyah, karena sesungguhnya Raja Habasyah arsala ama wiladatihi, mengutus pada tahun kelahirannya jaisan ila Makkah, ya, pasukan ke Makkah. Untuk ngapain? Mau ngapain? Apa tujuannya? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, dan pada saat itu terdapat gajah yang sangat besar. Fa'ahlakallahul jaisha, kemudian Allah menghancurkan pasukan ini, ikraman, sebagai penghormatan liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah. Kemudian setelah beliau lahir, yang menyusui beliau setelah ibunya yang bernama Aminah, gitu ya. Ibunya beliau siapa namanya? Aminah, ya. Ayahnya Abdullah, sebagaimana yang kemarin. Setelah ibunda Aminah menyusui beliau, baru yang menyusui setelahnya adalah yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah khadimatu ammihi Abi Lahab, ya, pelayan pamannya yang bernama Abu Lahab. Itu namanya Thuwaibah, pelayan daripada Abu Lahab. Setelah itu summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Thuwaibah, Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ila, sampai an balagha umruhu arba'a sanawatin. Umurnya 4 tahun. Sampai umur 4 tahun, ya, disusui oleh ibunda Halimatus Sa'diyah, kemudian diurus oleh beliau sampai umur 4 tahun. Seperti itulah
pembahasan dalam tarikh Nurul Yakin. Jamaah, ikhwan, akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kenapa disebut Amul Fil? Tadi disebutkan Amul Fil disebabkan karena Raja Habasyah mengutus pada tahun itu pasukan menuju Makkah, di mana pasukan itu menggunakan kendaraan yang namanya gajah. Amul Fil. Pada saat itu Raja Habasyah, ya, di Habasyah itu di mana? Di Ethiopia, ya. Raja Habasyah itu namanya, rajanya disebut Najasyi. Habasyah ini awalnya mengutus atau punya jenderal. Jenderalnya namanya Abroha, jenderal besar, panglima, bukan panglima besar, tapi jenderal. Jenderal untuk memimpin pasukan. Kalau di dalam Islam dulu terkenal dengan namanya Khalid bin Walid. Nah, seperti inilah dulu Habasyah punya jenderal yang luar biasa hebatnya di medan pertempuran. Namanya adalah Abroha. Raja Habasyah ini mengutus Abroha pertama kali adalah untuk mengadakan peperangan dan menguasai daerah Yaman. Karena pada saat itu Yaman belum dikuasai oleh Habasyah. Nah, Raja Habasyah ini mengutus Jenderal Abroha untuk memerangi Yaman. Karena pada saat itu Yaman belum dikuasai. Sampai dengan izin Allah, Yaman mampu ditumpas dan dikuasai oleh oleh Jenderal Abroha. Habasyah ini dari sisi keyakinan agamanya adalah Nasrani, ya, Masihiyun, Nasrani. Nah, sehingga ketika Yaman itu sudah dikuasai oleh Jenderal Abroha, Raja Abroha ini akhirnya berkuasa di Yaman dan diberikan mandat untuk bisa menguasai Yaman. Jadilah dia gubernur di Yaman. Setelah sampai di Yaman berkuasa, di sana menurut kalau kita baca dalam sejarah, ya, saya ini mengulang karena permintaan Ustadz Sobirin pada bulan lalu. Ustadz Sobirin minta supaya diperjelas lagi. Saya jelaskan lagi, ya, bahwa setelah itu Raja Abroha menguasai Yaman, dan di Yaman itu ada satu tempat di mana tempat itu menjadi sumber kehidupan bangsa Yaman. Di antaranya adalah Bendungan Ma'arib namanya. Ma'arib. Bendungan Ma'arib. Nah, Bendungan Ma'arib ini luar biasa. Secara view-nya bagus banget ya. Tempatnya luar biasa. Dijadikan sebagai tempat wisata kalau mungkin sekarang. Sehingga ini menjadi sumber pemasukan bagi raja atau Jenderal Abroha. Dari sisi wisata, dari sisi hasil bukan hasil lautnya, berarti hasil airnya gitu ya. Ikannya, hasil pertaniannya gitu. Dari ikannya sehingga dan pun juga airnya. Airnya bisa dialirkan sehingga pertanian menjadi subur. Jadi luar biasa dengan Bendungan Ma'arib ini. Banyak orang yang datang ke Yaman sehingga pemasukan dari berbagai sudut didapatkan oleh raja atau Jenderal Abroha. Tiba-tiba Raja Abroha ini, yang tadinya jenderal, masih Jenderal Abroha sebetulnya. Jenderal Abroha ini melihat kok kenapa orang-orang Yaman dalam sewaktu-waktu banyak yang keluar dari Yaman menuju mana? Menuju Mekah. Gitu. Menuju Mekah. Setelah ditelusuri, ternyata mereka keluar dari Yaman menuju Makkah ada satu tujuan, yaitu apa? Menuju Ka'bah
untuk ibadah di Ka'bah. Itu ceritanya. Sehingga ini membuat iri yang namanya Jenderal Abraha. Wah, kalau begini nih bahaya ini. Akhirnya Jenderal Abraha ini membuat bangunan tandingan. Dibangun di Yaman, satu bangunan megah luar biasa dan persis seperti Ka'bah. Namanya Al-Qulaisi. Namanya Al-Qulaisi. Jadi Jenderal Abraha sengaja membangun bangunan seperti Ka'bah ini yang dinamakan Al-Qulaisi agar apa? Orang-orang Yaman nggak keluar dari Yaman menuju Makkah. Ya biar apa namanya penghasilan bergulir di apa namanya regulasinya cukup di dalam negeri saja, mungkin seperti itu. Jenderal Abraha menyuruh kaum Yaman, kalian sekarang ini nggak usah pergi-pergi lagi ke Makkah. Sudah di sini cukup. Namanya juga sudah menjadi sebuah keyakinan. Nggak mungkin dong kita misalkan sekarang nih. Kan ada wacana kemarinnya kalau nggak salah ya. Udah di Indonesia saja. Seperti Iran sekarang. Di Iran kan ada tandingan Ka'bah. Sehingga orang haji itu nggak cukup, nggak perlu ke Mekah lagi. Cukup di Iran saja, di Qum namanya. Ya, daerah Qum. Tapi tetap saja yang namanya sudah menjadi sebuah keyakinan, enggak sahnya haji itu ya di Mekah, di Ka'bah, dan Ka'bah itu adanya di Makkah. Nah akhirnya karena setelah dibangun Al-Qulaisi itu tetap bangsa Yaman menuju ke Makkah, disitulah niat Raja Abraha diinformasikan ke Habasyah dan Habasyah menyetujuinya. Udah hancurkan saja. Pada saat itu Raja Abraha menuju Ka'bah dengan membawa kendaraan berupa gajah. Gajah yang sangat besar itu kurang lebih ada 15 gajah. Gajahnya gede-gede, luar biasa. Mungkin kalau dilihat bandingkan sekarang dengan gajah yang ada, gajah inilah yang paling besar, seperti itu. Nah, sampailah di antara Mina dan Muzdalifah seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya gajah itu tidak mau menuju ke Ka'bah. Akhirnya gajah itu pada menderum. Diarahkan ke selain Ka'bah, seakan-akan terlihat gajah itu inginnya lari. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, gajah itu nggak mau bergerak, menderum saja. Seperti itu. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh Jenderal Abraha dan pasukannya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung yang berkelompok-kelompok yang dinamakan dengan ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, tetapi berkelompok-kelompoknya burung yang datang membawa batu. Di mana batu yang dibawa oleh satu ekor burung, di patuknya ini ada 3 batu dan masing-masing kaki burung itu membawa 1 batu. Berarti satu burung membawa 5 batu. Pada saat itu dijatuhkan pas di pasukannya Jenderal Abraha. Seperti itu. Nah, pada saat itulah kalau di dalam Nurul Yakin disebutkan kenapa pasukan Raja Abraha ini, Jenderal Abraha ini dihancurkan oleh Allah, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk penghormatan akan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada saat itu, ya, Ibunda Aminah menceritakan, ya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menceritakan, setelah bayiku lahir, kata Ibunda siapa? Aisyah. Aminah. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku. Karena ketika lahir sudah barang tentu kan melalui farznya wanita, Ibunda Rasulullah SAW. Di mana cahaya itu menyinari istana-istana di Syam. Di Syam berarti daerah Palestina,
Jordan, Syria, sama Lebanon ya. Syam itu terdiri dari 4 negeri, 4 negara, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Nah, kerajaan-kerajaan di istana-istana itu terlihat cahaya ketika bayi yang saya lahirkan itu keluar, kata Ibunda Aminah. Imam Ahmad juga meriwayatkan hampir sama isinya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sa'd. Kemudian diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan Muhammad SAW bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu apa? Runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Jadi ada balkon seperti ini, balkonnya. Itu pada runtuh, 10 balkon istana Kisra itu pada jatuh semuanya, runtuh. Dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi yang ada di Persia. Kemudian setelah itu runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah, serta gereja-gereja itu ambles ke tanah pada waktu Rasulullah SAW lahir. Bertepatan seperti itu. Nah, yang demikian ini ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sekalipun ya ada yang menentang di kalangan para ulama. Tapi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, Imam As-Sa'di, Imam Ahmad meriwayatkan. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, pas pada saat itu cahaya keluar dari tubuhnya. Kemudian 10 balkon Kisra hancur. Kemudian api yang selama itu disembah oleh orang-orang Majusi mati. Kemudian gereja-gereja yang ada di kisaran sana Persia amblas, ya, masuk ke dalam tanah, luar biasa. Kemudian setelah itu patung-patung yang ada di sekitaran Syam sana pun juga pada berjatuhan dan hancur. Masya Allah. Nah, setelah Aminah melahirkan seperti itu, beliau mengirim utusan ke tempat kakeknya, karena pada saat itu Abdul Muthalib kakeknya belum ada di rumahnya. Akhirnya Ibunda Aminah mengutus supaya segera menginformasikan kepada kakeknya kalau bayi yang dikandungnya itu sudah lahir. Nah, setelah itu baru Abdul Muthalib datang, dan Abdul Muthalib pada saat itu langsung setelah diurus bayi oleh Abdul Muthalib, dibawa bayi itu ke Ka'bah. Dibawa bayi itu ke Ka'bah, dan pada saat itu yang menamai beliau adalah Abdul Muthalib dengan dikasih nama Ahmad. Yang pada saat itu nama Ahmad belum dikenal oleh bangsa Arab. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir belum ada namanya Ahmad. Itu menurut versi sejarah Syekh Al-Mubaquri. Wallahu a'lam. Nah, dan siapa wanita yang pertama menyusui? Sudah barang tentu Ibunda Aminah. Tidak lama disusui oleh Suwaibah. Tadi Suwaibah itu adalah siapa? Pelayannya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama seperti itu, karena kebiasaan bangsa Quraisy pada saat itu, ketika bayi lahir, karena kekhawatiran bayi itu terkena penyakit, dan di samping itu agar bayi itu belajar menguasai bahasa yang asli dan fasih seperti itu pada saat itu, maka orang tua mencarikan ibu susuan, dan itu biasanya mencarinya ke badiah-badiah, ke kampung-kampung, ya seperti kita lah sekarang ya. Bahasa yang paling halus biasanya di mana? Jogja, di kampung. Kalau Sunda kemana? Ke Garut gitu ya, ke Tasik, Cianjur. Cianjurnya juga pelosokan sono gitu ya. Bandung sekarang udah terkontaminasi itu dengan banyaknya pendatang. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, akhirnya Rasulullah SAW Ahmad ditemukan dengan seorang ibu yang bernama siapa? Halimatus Sa'diyah. Nih, ibu
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang luar biasa dan ini merupakan keberkahan yang didapatkan oleh keluarganya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menuturkan seperti ini. Pada saat itu di Bani Sa'ad, jadi Sa'diyah itu nama nama marga kampung. Sa'diyah jadinya. Jadi Sa'ad. Beliau dinamai Sa'diyah, As-Sa'diyah. Dulu di daerah kami ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisinya sulit dari sisi air, sulit dari sisi makanan, bahkan tanah pun juga sulit untuk tumbuh. Binatang ternak pun juga sulit untuk keluar susunya. Karena apa? Karena musim paceklik, kering kerontang luar biasa. Sampai akhirnya beliau menuturkan, kami setiap keluarga itu pergi menuju tempat-tempat untuk mencari, kalau minta tolong namanya suaka. Tapi ini enggak, untuk mencari kerja istilahnya. Hanya kerjanya apa? Kerjanya menyusui anak, menyusui bayi. Nah, salah satunya adalah Ibunda Halimatus Sa'diyah. Berangkatlah beliau ke suatu tempat dan akhirnya ditujukan oleh Allah ke Makkah. Beliau menuturkan, ketika kami semua berangkat dari Bani Sa'ad keluar, itu dalam kondisi yang sangat pahit. Saya, kata Ibunda Halimatus Sa'diyah, memakai keledai dan membawa 1 ekor unta. Kondisinya sangat memprihatinkan. Keledai sudah tidak bisa mampu lagi untuk membawa kami. Artinya lemes. Ya, nggak mampu. Unta pun juga sama. Namun dengan izin Allah kami pun juga disampaikanlah ke negeri yang namanya Makkah. Di sana setiap kali Ahmad ditawarkan ke setiap ibu dari Bani Sa'ad, setiap ibu itu menolak. Menolak kenapa? Karena yang namanya Ahmad yatim. Sedangkan tujuan kami menyusui itu adalah ingin mendapatkan fulus, mendapatkan uang. Karena apa? Ya sudah barang tentu dong, namanya juga nyari kerja kan gitu. Mesti tujuannya adalah untuk mendapatkan materi. Nah ini anak yatim. Akhirnya pada nolak. Semua ibu-ibu yang disodorkan yang namanya Ahmad itu menolak. Termasuk awalnya Halimatus Sa'diyah. Awalnya menolak beliau. Namun dengan izin Allah, karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Melihat beliau itu melihat sekali-kali melihat hatinya sebetulnya iba anak yatim. Tapi hatinya bertolak belakang dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan. Ini lagi butuh nih. Tapi melihat anak, ya Allah. Kenapa? Karena bayi ini ketika dilihat menurut pandangan beliau itu beda sekali gitu. Beda sekali. Dan akhirnya Halimatus Sa'diyah mampu meyakinkan suaminya. Mampu meyakinkan suaminya, udah kalau begitu, wahai suamiku, kita ambil saja anak ini. Kalaupun kita nggak dibayar pun juga, mudah-mudahan kita dapat berkah dari anak ini. Luar biasa. Dan akhirnya Ahmad pun juga diambil oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Luar biasa nih. Silakan dibaca di buku Sirah Nabawiyah ini. Saya bacanya Masya Allah ya. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya nggak mungkin kalau berkisah dengan yang lain. Kisah ini aja ya, insya Allah ya. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, ketika bayi itu diambil oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah dan langsung beliau memberikan menyusuinya, maksudnya gitu, menyusui yang namanya bayinya Ahmad, langsung yang dirasakan oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, kok seakan-akan gak ada masalah dengan air susunya. Padahal sebelumnya apa? Air susunya bermasalah. Dan Ibunda Halimatus Sa'diyah ketika menuju Makkah membawa bayi 1. Dan di perjalanan bayi itu selalu nangis. Kenapa? Karena ketika beliau menyusuinya, boleh jadi air susunya tidak keluar.
sehingga nangis merengek luar biasa. Tapi ketika Ahmad ini disusui oleh beliau, seakan-akan tidak ada masalah. Dan terlihat, dirasakan bolehnya ibu-ibu yang merasakan ya, ibu-ibu. Keluar itu. Sampai akhirnya yang namanya Ahmad kenyang. Dan beliau pun mencoba menyusui anaknya sendiri. Dan ternyata pun juga sama. Kenyang. Luar biasa. Ini ajaib menurut beliau. Sehingga disampaikan, wahai suamiku, ada sesuatu yang aneh yang dirasakan oleh saya. Apa? Ketika saya mulai menyusui anak Ahmad ini, gak ada masalah dengan air ASI saya. Luar biasa. Setelah itu dibawalah Ahmad bersama putranya. Yang satu menuju keledai dan onta yang tadi dibawa. Yang bermasalah juga. Dan ternyata ketika suami Halimatus Sa'diyah melihat, ternyata di unta itu sudah seakan-akan berisi susu. Jadi apa namanya? Mengkal. Ya, mengkal lah istilahnya gitu ya. Terlihat ada susunya. Ajaib yang kedua. Kemudian ajaib yang ketiga. Kata Ibunda Halimatus Sa'diyah. Sekali lagi silahkan baca. Khawatir saya ngada-ngada ya. Pulang. Kan tadi naik keledai, naik unta, di perjalanan semua diangkut, dan ketika berangkat gak mampu kan, lemas. Ini sampai-sampai keledai dan untanya Halimatus Sa'diyah, padahal dipakai kedua-duanya, tidak terlihat keledai dan unta itu lemah. Kuat sampai menuju ke Bani Sa'd. Para ibu-ibu, para suami semuanya kaget dengan melihat onta dan keledainya Halimatus Sa'diyah. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Ini onta digimanain? Kok bisa kuat seperti ini? Gak seperti berangkat. Luar biasa. Sesampainya di sana, di Bani Sa'd, Halimatus Sa'diyah masih menuturkan, kami ini punya sepetak tanah yang tadinya tidak subur, tapi ketika kami membawa putra yang namanya Ahmad ini, luar biasa. Subur tanamannya. Dan setiap kali kami membawa kambing, keledai, dan onta ke sana, ketika pulang, susunya sudah terpenuhi. Tempat-tempat ininya apa? Susunya itu sudah terpenuhi, luar biasa. Dan yakinlah baru Halimatus Sa'diyah dan suaminya, ini merupakan keberkahan daripada anak yang bernama Ahmad. Sampai-sampai ketika umur hendak sampai 4 tahun, yang seharusnya dikembalikan kepada ibunya yang bernama Aminah, Halimatus Sa'diyah masih meminta, wahai Ibunda Aminah, sudah bayi ini dengan saya saja. Gitu ceritanya. Kenapa? Sudah merasakan barokah dari mengurusi yang namanya Ahmad. Sampai akhirnya terjadilah suatu peristiwa, di mana peristiwa ini ketika Ahmad kecil ini bermain bersama teman-temannya, dibawa oleh orang yang berbaju putih, ya, 2 orang baju putih, kemudian dibawa satu tempat, dan di sini Syekh Al-Mubarakfuri langsung menjelaskan, dan itu adalah malaikat, kemudian dibelah dadanya dan dicuci, diambil hati, yang di hati itu terdapat hitamnya. Maksud hitam di sini ada penafsiran, hitam dari sifatnya atau hitam secara hissiyah atau ma'nawiyah. Namun secara umum adalah hitam secara ma'nawiyah. Artinya kotoran-kotoran penyakit hatinya dibersihkan oleh malaikat, kemudian dikembalikan. Pada saat itu anak-anak pergi menuju Halimatus Sa'diyah bahwa Ahmad diculik, gitu ceritanya. Sampai akhirnya membuat khawatir Halimatus Sa'diyah. Namun setelah ketemu ternyata melihat Ahmad biasa-biasa saja. Berseri-seri, melihat dadanya nggak diapa-apain juga, nggak ada bekas sama sekali. Seperti itu. Namun karena khawatir, barulah Ibunda Halimatus Sa'diyah mengembalikan putranya yang bernama Ahmad kepada ibunya, ibu kandungnya, yaitu Aminah. Inilah diantaranya kisah dari Nurul Yakin, pembahasan tentang kelahiran dan penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan
dari wafatu ummihi wa hadanatuhu jadduhu wa ammuhu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki pertemuan kita berikutnya insya Allah. Inilah diantaranya kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pertanyaan, kapan Rasul dilahirkan? Hari Senin tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Karena Raja Najasyi ya Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Awalnya Abroha itu iri. Irinya kenapa? Penduduk Yaman menuju ke Makkah. Sampai akhirnya Abroha membangun bangunan yang bernama Al-Qulaisi. Al-Qulaisi ya, untuk maksudnya mereka beribadah di Yaman saja. Namun akhirnya Allah menghancurkan Abroha. Bagus. Siapa yang pertama kali menyusui Rasulullah? Aminah dong, Aminah. Kemudian setelah itu Suwaibah. Setelah Suwaibah Halimatus Sa'diyah. Sampai umur berapa tahun? 4 tahun. Baru setelah itu dikembalikan kepada ibunda Aminah. Ya, luar biasa. Barokah dengan menyusui seorang anak yatim. Dan saya yakinkan sekarang berkah kalau kita saat ini memperhatikan dan mengurusi anak yatim. Mudah-mudahan saya doakan para ikhwan semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk pertama hatinya dicondongkan ingin mengurusi anak yatim, ingin membiayai anak yatim, sehingga dengan itu Allah memberkahi harta para ikhwan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.